Aku sudah memutuskan untuk menjadi beauty blogger penuh waktu. Jangan mimpi terlalu tinggi deh. Industri agensi itu sangat rumit dan penuh resiko loh. Tapi ini adalah impianku. Pilihan itu lebih penting daripada kerja keras, jangan sampai salah melangkah. Tidak perlu banyak bicara lagi, tekadku sudah bulat. Nanti kalau sudah menghasilkan uang, aku akan pindah. Nanti juga dia bakal menangis sendiri, tapi kuperhatikan sebagai manusia kita memang harus baik mencoba. Sangat setuju, aku beritahu ya, aku sudah meriset banyak agensi. Apa rencanamu? Aku memilih untuk menerima takdir saja. Bagus juga. Ya ampun, performa adat aku buruk sekali. Biar agensi menelantarkanku, mereka malah menyuruhku menjadi host hiburan. Kan sudah aku bilang dari awal kalau itu tidak meyakinkan. Daripada begitu, lebih baik kamu ikut kami saja, setidaknya ada penghasilan tetap. Tidak mau, aku tidak mau hanya mengandalkan wajah untuk mencari nafkah. Kalau kamu bagaimana? Sudahlah, jalani saja yang ada. Pihak kampus mendorong kalian semua untuk melakukan magang di luar kampus guna mengumpulkan pengalaman untuk mencari kerja di masa depan. Apa kata dosen benar juga ya? Bagaimana kalau kita fokus mencari tempat magang? Ayo pulang dan kirim resume kita. Riasannya cantik tapi tidak ramah untuk memulai yang tangannya kaku. Eyeshadownya biru, ini tidak cocok. Hasil riasannya biasa saja. Ini sih murni karena wajahnya saja yang cantik. Siapa yang menyuruhmu cuti kuliah? Kenapa tidak didiskusikan dulu dengan keluarga? Oh maaf, kami tidak tahu ada orang di dalam sini. Memangnya dia siapa? Itu si Anna yang cuti kuliah demi jadi beauty blogger. Dia sudah jadi gila karena kebelet viral. Iya bener banget. Kamu lagi ngapain di situ? Aku sedang berpikir, apakah aku telah salah memilih jalan? Jalan yang sulit dilewati itu sebenarnya bukanlah jalannya, melainkan rintangan yang ada di dalam hatimu sendiri. Kulihat akhir-akhir ini kamu juga sedang mengikuti serial. Ada satu kalimat di dalamnya yang sangat aku sukai. Orang yang hatinya benar-benar teguh tidak pernah peduli apakah ada yang mendukung atau mengoreksinya. Kamu benar, aku tidak boleh menyerah. Tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar sejak awal. Melainkan kerja keras kitalah yang membuat pilihan tersebut menjadi benar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Ini minum. 560.000 likes, videoku ini viral akhirnya. Data video lainnya juga ikut naik. Magang di perusahaan besar belum tentu bisa jadi karyawan tetap. Bagaimana kalau kita jadi vlogger kampus saja? Teman-teman, aku mau memberitahu kalian cara lain untuk memakai eyeshadow ini. Halo, kami akan membawa kalian melihat keseharian OSIS di universitas. Penerima beasiswa peringkat pertama nasional tahun ini adalah Vita. Beasiswa peringkat pertama itu 10 juta, sementara akun kita sekarang baru punya 200 pengikut. Apakah kita salah pilih jalan? Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat video, tapi kenapa tidak ada hasilnya sama sekali? Bagaimana kalau kita belajar saja? Kalau beasiswa nasional tidak dapat, setidaknya kita bisa mengusahakan beasiswa fakultas. Vita, boleh bagi rahasia cara dapat beasiswanya? Kami berencana untuk merubah dan mulai giat belajar. Bukankah kalian sedang fokus jadi konten kreator? Membuat konten itu terlalu menguras energi, kami sudah memutuskan untuk belajar lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian mengubah arah lagi. Kali ini pasti berhasil. Ya sudah, asal kalian serius saja. Vita lolos seleksi pasca sarjana tanpa tes, dan Lala juga sudah jadi beauty blogger dengan 800.000 pengikut. Cuma kita ya, tahun ini kita sibuk memilih ini itu, malah tidak sebagus akhir cerita. Lalu apa rencana kalian? Sudahlah, aku pulang dan bekerja di perusahaan ayahku saja. Keluargamu punya perusahaan. Kalau kamu bagaimana? Di dunia ini tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar. Kamu hanya perlu berusaha keras agar pilihan yang kamu ambil menjadi benar. Teman-teman, ada berita heboh. Ada adik kelas di jurusan kita yang mengundurkan diri. Kenapa? Sepertinya dia merasa jurusannya tidak cocok. Baru sadar setelah kuliah setahun, kemana saja selama ini? Sayang sekali ya. Sebenarnya aku juga tidak suka dengan jurusanku yang sekarang. Kalau begitu, kenapa dia tidak pindah jurusan saja? Memangnya bisa langsung pindah begitu saja? Benar juga sih, demi mengejar impian, pengorbanan kecil seperti itu tidaklah seberapa. Aku sudah memutuskan, aku mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Nanti kita makan ayam semur kuning saja yuk. Reaksi masam apa ini? Kalian tidak mendukungku? Memangnya kamu perlu ikut ujian lagi? Kadang aku merasa orang ini aneh banget. Jalur rekomendasi kan enak, kenapa harus repot-repot ikut ujian? Aku ingin mengambil jurusan hukum. Kamu tahu kan kalau itu susah banget? Aku tahu kok. Kamu paham tidak maksud susah yang dia katakan? Itu bahkan susah bagi mahasiswa jurusan hukum sekalipun. Aku tahu. Ini jadwal pelajaran untuk jurusan hukum. Kamu mendukungku. Terima kasih ya. Tentu saja, lagi pula bukan aku yang ikut ujian. Banyak banget kelasnya. Masih ada lagi nih. Apa kepala kamu tidak mau pecah melihat ini?
Baik, kelas selesai. Pak, saya kurang paham di bagian ini. Hah, kamu bukan mahasiswa jurusan ini kan? Tapi kenapa wajahmu rasanya tidak asing ya? Formulir pemilihan jurusan, kamu juga mau mengundurkan diri? Apaan sih, adikku yang selesai ujian, aku sedang membantunya melihat pilihan jurusan. Waktu itu ibuku sampai bayar orang untuk mencarikan jurusan buatku, tapi rasanya hasilnya biasa saja. Jangan asal pilih sendiri, sekarang kan sudah zaman AI. Oh iya, bukankah kamu sedang mengikuti kelas hukum? Jangan bahas itu, guru hukum ingat pernah melihatku di papan kehormatan, lalu langsung memberitahu wali kelas. Wali kelas sudah tahu, aku sarankan kamu jalani saja, kamu belajarnya sangat pintar. Masih ada peluang direkomendasikan S2. Walaupun direkomendasikan, itu hanya bertahan 3 tahun lagi, sebenarnya merasa puas sedikit itu cukup baik. 1 tahun berlalu, jurusan hukum masih sulit ditaklukkan, nilai jurusan juga semakin menurun. Vita sudah menjadi batas rekomendasi S2, kamu benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Kabar mengejutkan, coba tebak adik kelas yang berhenti sekolah tahun lalu, apa dia jadi pelayan atau kuli bangunan? Bukan keduanya, biar aku yang bilang. Setelah 1 tahun mengulang melewati banyak rintangan dan berhasil melewatinya, dia diterima di perusahaan besar. Benarkah? Benar. Ketua OSIS sendiri yang mengonfirmasinya, harus dipikirkan baik-baik. Aku dulu terlalu tidak teguh. Sekarang baru tahun ketiga, apa yang ditakutkan? Aku merasa sebelum lulus aku akan jadi blogger dengan jutaan pengikut. Aku percaya, kalau begitu aku adalah magister hukum. Pilihan hidup memang sangat penting, tapi untungnya hidup memiliki pilihan yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolaku. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolamu. Kamu? Tiket konser itu kan gak murah, kamu kan siswa kurang mampu, dari mana dapat uang sebanyak itu? Kalau sampai ketahuan sama teman-teman sekelas bisa langsung dilaporkan tahu. Aku tuh pergi ke konser gak keluar uang, malah bisa menghasilkan uang. Bedanya jauh banget antara jadi penonton sama orang yang kerja di sana. Ya jelas beda lah, tiket yang kamu beli itu di area luar, sedangkan aku di area dalam. Kalau datang lebih awal malah bisa ketemu langsung sama idolanya di ruang tunggu, mana bisa disamain. Lagi pula, aku dapat uang saku 200.000, sedangkan tiket tribunmu paling nggak habis 800.000 kan? Nggak bisa dipungkiri, dia itu orang yang paling pintar cari uang di satu jurusan kita. Dia selalu membantu dosen merapikan berkas, manajemen perpustakaan merapikan ruang rapat. Dia nggak cuma borong semua program kerja paruh waktu di kampus, tapi setiap toko yang ada di sekolah. Ini kopinya, jangan lupa topping gratisnya ya. Kok di mana-mana ada kamu sih? Ikut program kerja kampus ya, kerja sampingan juga iya. Dalam sehari minimal bisa dapat 2 juta. Bukan cuma itu, di jalan menuju tempat kerja sampingannya dia masih bisa bantu orang ambilin paket ekspres. Di jalan pas ambilin paket dia juga bisa sekalian bantu orang anterin delivery. Kumpul-kumpul akhir pekan ini aku yang traktir kalian minum boba ya. Kamu yang traktir? Apa nggak bikin kamu jatuh miskin? Tumben-tumbennya nggak pelit, tapi ada syaratnya. Kita kumpulnya harus di mall yang ada di sebelah sekolah. Nggak masalah, asal minuman gratis. Mau minum apa? Aku mau kopi, aku mau teh buah, apa aja boleh, tapi kalau bisa yogurt. Karena semua orang sudah selesai minum, bisa tolong bantu ambilkan nomor antrean di restoran daging panggang itu tidak? Bukannya kita mau makan hotpot? Iya tahu, cuma sekalian ambil nomor antrean saja, semuanya tolong ambil nomor ya. Jadi kita sekarang mau balik ke asrama. Tunggu aku sebentar. Sebentar lagi giliranmu kan? Sini aku beli nomor antreanmu seharga 50.000. Bisa begitu ya? 1 nomor 50.000, kalau 4 berarti 200.000. Dia padahal cuma model mentraktir segelas milk tea. Pantas saja dia dapat untung. Kalau aku sih tidak bakal tega melakukan hal seperti itu. Ada orang yang bahkan rela jadi calo antrean benar-benar demi uang apa saja dilakukan. Ya ampun, aku tidak tahu apa masalahmu. Dia mencari uangnya sendiri, kenapa kamu yang sewot? Lagi pula, kalau cari uang juga tidak melupakan teman-temannya. Dia sering memberi porsi lebih atau bonus topping, memangnya ada masalah. Biar aku yang hadapi, sindiranmu kurang tajam. Aku ini bukan cuma pintar cari uang, tapi juga pintar berhemat. Rambutku ini potongnya gratis, kuku ini bikinnya gratis, foto studio ini gratis. Kalau ada yang mau tahu caranya, silahkan tanya. Aku bakal ajarkan semuanya sampai bisa. Aku mau dong diajarkan. Ketua kelas sampai beli kalung baru, tapi kenapa kamu kelihatan senang banget? Waktu itu setelah dia menyindirku, aku sengaja beli kalung emas imitasi yang mirip punya dia. Lalu mumpung dia lagi ke toilet saat di perpustakaan, aku cemplungkan kalung imitasi itu ke dalam lubang toilet. Dan setelah itu, dan kalung yang dia pakai sekarang itu adalah kalung imitasi yang aku ambil kembali dari toilet itu. Kamu jahat banget. Kalung yang bagus memang pantas jadi ketua kelas, seleranya sangat tinggi. Apa? Kamu mau cuti kuliah? Aku sudah memutuskan untuk menjadi beauty blogger penuh waktu. Jangan mimpi terlalu tinggi deh. Industri agensi itu sangat rumit dan penuh resiko loh. Tapi ini adalah impianku. Pilihan itu lebih penting daripada kerja keras, jangan sampai salah melangkah. Tidak perlu banyak bicara lagi, tekadku sudah bulat. Nanti kalau sudah menghasilkan uang, aku akan pindah. Nanti juga dia bakal menangis sendiri, tapi kuperhatikan sebagai manusia kita memang harus baik mencoba.
Sangat setuju. Aku beritahu ya, aku sudah meriset banyak agensi. Apa rencanamu? Aku memilih untuk menerima takdir saja. Bagus juga. Ya ampun, performa adat aku buruk sekali. Pihak agensi menelantarkanku. Mereka malah menyuruhku menjadi host hiburan. Kan sudah aku bilang dari awal kalau itu tidak meyakinkan. Daripada begitu, lebih baik kamu ikut kami saja. Setidaknya ada penghasilan tetap. Tidak mau. Aku tidak mau hanya mengandalkan wajah untuk mencari nafkah. Kalau kamu bagaimana? Aku sudahlah, jalani saja yang ada. Pihak kampus mendorong kalian semua untuk melakukan magang di luar kampus guna mengumpulkan pengalaman untuk mencari kerja di masa depan. Apa kata dosen benar juga ya? Bagaimana kalau kita fokus mencari tempat magang? Ayo pulang dan kirim resume kita. Riasannya cantik tapi tidak rampah untuk memulai yang tangannya kaku. Eyeshadownya biru, ini tidak cocok. Hasil riasannya biasa saja. Ini sih murni karena wajahnya saja yang cantik. Siapa yang menyuruhmu cuti kuliah? Kenapa tidak didiskusikan dulu dengan keluarga? Oh maaf, kami tidak tahu ada orang di dalam sini. Memangnya dia siapa? Itu si Anna yang cuti kuliah demi jadi beauty blogger. Dia sudah jadi gila karena kebelet viral. Iya bener banget. Kamu lagi ngapain di situ? Aku sedang berpikir apakah aku telah salah memilih jalan. Jalan yang sulit dilewati itu sebenarnya bukanlah jalannya, melainkan rintangan yang ada di dalam hatimu sendiri. Kulihat akhir-akhir ini kamu juga sedang mengikuti serial. Ada satu kalimat di dalamnya yang sangat aku sukai. Orang yang hatinya benar-benar teguh tidak pernah peduli apakah ada yang mendukung atau mengoreksinya. Kamu benar, aku tidak boleh menyerah. Tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar sejak awal. Melainkan kerja keras kitalah yang membuat pilihan tersebut menjadi benar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Ini minum. 560.000 likes, videoku ini viral akhirnya. Data video lainnya juga ikut naik. Magang di perusahaan besar belum tentu bisa jadi karyawan tetap. Bagaimana kalau kita jadi vlogger kampus saja? Teman-teman, aku mau memberitahu kalian cara lain untuk memakai eyeshadow ini. Halo, kami akan membawa kalian melihat keseharian OSIS di universitas. Penerima beasiswa peringkat pertama nasional tahun ini adalah Vita. Beasiswa peringkat pertama itu 10 juta, sementara akun kita sekarang baru punya 200 pengikut. Apakah kita salah pilih jalan? Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat video, tapi kenapa tidak ada hasilnya sama sekali? Bagaimana kalau kita belajar saja? Kalau beasiswa nasional tidak dapat, setidaknya kita bisa mengusahakan beasiswa fakultas. Vita, boleh bagi rahasia cara dapat beasiswanya? Kami berencana untuk merubah dan mulai giat belajar. Bukankah kalian sedang fokus jadi konten kreator? Membuat konten itu terlalu menguras energi, kami sudah memutuskan untuk belajar lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian mengubah arah lagi. Kali ini pasti berhasil. Ya sudah, asal kalian serius saja. Vita lolos seleksi pasca sarjana tanpa tes dan Lala juga sudah jadi beauty blogger dengan 800.000 pengikut. Cuma kita ya, tahun ini kita sibuk memilih ini itu, malah tidak sebagus akhir cerita. Lalu apa rencana kalian? Sudahlah, aku pulang dan bekerja di perusahaan ayahku saja. Keluargamu punya perusahaan. Kalau kamu bagaimana? Di dunia ini tidak pernah ada pilihan yang mutlak benar. Kamu hanya perlu berusaha keras agar pilihan yang kamu ambil menjadi benar. Teman-teman, ada berita heboh. Ada adik kelas di jurusan kita yang mengundurkan diri. Kenapa? Sepertinya dia merasa jurusannya tidak cocok. Baru sadar setelah kuliah setahun, kemana saja selama ini? Sayang sekali ya. Sebenarnya aku juga tidak suka dengan jurusanku yang sekarang. Kalau begitu, kenapa dia tidak pindah jurusan saja? Memangnya bisa langsung pindah begitu saja? Benar juga sih, demi mengejar impian, pengorbanan kecil seperti itu tidaklah seberapa. Aku sudah memutuskan, aku mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Nanti kita makan ayam semur kuning saja yuk. Reaksi masam apa ini? Kalian tidak mendukungku? Memangnya kamu perlu ikut ujian lagi? Kadang aku merasa orang ini aneh banget. Jalur rekomendasi kan enak, kenapa harus repot-repot ikut ujian? Aku ingin mengambil jurusan hukum. Kamu tahu kan kalau itu susah banget? Aku tahu kok. Kamu paham tidak maksud susah yang dia katakan? Itu bahkan susah bagi mahasiswa jurusan hukum sekalipun. Aku tahu. Ini jadwal pelajaran untuk jurusan hukum. Kamu mendukungku. Terima kasih ya. Tentu saja, lagi pula bukan aku yang ikut ujian. Banyak banget kelasnya. Masih ada lagi nih. Apa kepala kamu tidak mau pecah melihat ini? Baik, kelas selesai. Pak, saya kurang paham di bagian ini. Hah, kamu bukan mahasiswa jurusan ini kan? Tapi kenapa wajahmu rasanya tidak asing ya?
Formulir pemilihan jurusan, kamu juga mau mengundurkan diri? Apaan sih, adikku yang selesai ujian, aku sedang membantunya melihat pilihan jurusan. Waktu itu ibuku sampai bayar orang untuk mencarikan jurusan buatku, tapi rasanya hasilnya biasa saja. Jangan asal pilih sendiri, sekarang kan sudah zaman AI. Oh iya, bukankah kamu sedang mengikuti kelas hukum? Jangan bahas itu, guru hukum ingat pernah melihatku di papan kehormatan, lalu langsung memberitahu wali kelas. Wali kelas sudah tahu, aku sarankan kamu jalani saja, kamu belajarnya sangat pintar. Masih ada peluang direkomendasikan S2. Walaupun direkomendasikan, itu hanya bertahan 3 tahun lagi. Sebenarnya merasa puas sedikit itu cukup baik. 1 tahun berlalu, jurusan hukum masih sulit ditaklukkan, nilai jurusan juga semakin menurun. Vita sudah menjadi batas rekomendasi S2, kamu benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Kabar mengejutkan, coba tebak adik kelas yang berhenti sekolah tahun lalu, apa dia jadi pelayan atau kuli bangunan? Bukan keduanya, biar aku yang bilang. Setelah 1 tahun mengulang melewati banyak rintangan dan berhasil melewatinya, dia diterima di perusahaan besar. Benarkah? Benar. Ketua OSIS sendiri yang mengonfirmasinya, harus dipikirkan baik-baik. Aku dulu terlalu tidak teguh. Sekarang baru tahun ketiga, apa yang ditakutkan? Aku merasa sebelum lulus aku akan jadi blogger dengan jutaan pengikut. Aku percaya, kalau begitu aku adalah magister hukum. Pilihan hidup memang sangat penting, tapi untungnya hidup memiliki pilihan yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari lagi aku bakal pergi nonton konser idolaku. 2 hari lagi, aku bakal pergi nonton konser idolamu. Kamu? Tiket konser itu kan gak murah, kamu kan siswa kurang mampu, dari mana dapat uang sebanyak itu? Kalau sampai ketahuan sama teman-teman sekelas bisa langsung dilaporkan tahu. Aku tuh pergi ke konser gak keluar uang, malah bisa menghasilkan uang. Bedanya jauh banget antara jadi penonton sama orang yang kerja di sana. Ya jelas beda lah, tiket yang kamu beli itu di area luar, sedangkan aku di area dalam. Kalau datang lebih awal malah bisa ketemu langsung sama idolanya di ruang tunggu, mana bisa disamain. Lagi pula, aku dapat uang saku 200.000, sedangkan tiket tribunmu paling nggak habis 800.000 kan? Nggak bisa dipungkiri, dia itu orang yang paling pintar cari uang di satu jurusan kita. Dia selalu membantu dosen merapikan berkas, manajemen perpustakaan merapikan ruang rapat. Dia nggak cuma borong semua program kerja paruh waktu di kampus, tapi setiap toko yang ada di sekolah. Ini kopinya, jangan lupa topping gratisnya ya. Kok di mana-mana ada kamu sih? Ikut program kerja kampus ya, kerja sampingan juga iya. Dalam sehari minimal bisa dapat 2 juta. Bukan cuma itu, di jalan menuju tempat kerja sampingannya dia masih bisa bantu orang ambilin paket ekspres. Di jalan pas ambilin paket dia juga bisa sekalian bantu orang anterin delivery. Kumpul-kumpul akhir pekan ini aku yang traktir kalian minum boba ya. Kamu yang traktir? Apa nggak bikin kamu jatuh miskin? Tumben-tumbennya nggak pelit, tapi ada syaratnya. Kita kumpulnya harus di mall yang ada di sebelah sekolah. Nggak masalah, asal minuman gratis. Mau minum apa? Aku mau kopi, aku mau teh buah, apa aja boleh, tapi kalau bisa yogurt. Karena semua orang sudah selesai minum, bisa tolong bantu ambilkan nomor antrean di restoran daging panggang itu tidak? Bukannya kita mau makan hotpot? Iya tahu, cuma sekalian ambil nomor antrean saja, semuanya tolong ambil nomor ya. Jadi kita sekarang mau balik ke asrama. Tunggu aku sebentar. Sebentar lagi giliranmu kan? Sini aku beli nomor antreanmu seharga 50.000. Bisa begitu ya? 1 nomor 50.000, kalau 4 berarti 200.000. Dia padahal cuma model mentraktir segelas milk tea. Pantas saja dia dapat untung. Kalau aku sih tidak bakal tega melakukan hal seperti itu. Ada orang yang bahkan rela jadi calo antrean benar-benar demi uang apa saja dilakukan. Ya ampun, aku tidak tahu apa masalahmu. Dia mencari uangnya sendiri, kenapa kamu yang sewot? Lagi pula, kalau cari uang juga tidak melupakan teman-temannya. Dia sering memberi porsi lebih atau bonus topping, memangnya ada masalah. Biar aku yang hadapi, sindiranmu kurang tajam. Aku ini bukan cuma pintar cari uang, tapi juga pintar berhemat. Rambutku ini potongnya gratis, kuku ini bikinnya gratis, foto studio ini gratis. Kalau ada yang mau tahu